kok aneh ya, ada sarana negara berhutang sama rakyatnya. Loh, Anda ada yang baru mau berinvestasi tapi masih bingung gitu ya, instrumen investasi mana nih yang cocok banget untuk pemula ya. Kebetulan juga pemula nih di bidang investasi. Nah, gini nih saatnya yang tepat untuk kita bisa berinvestasi di ORI ya. Selain mudah dilakukan dan beresiko rendah, ORI ini bisa dilakukan dengan modal minim, tapi bisa memberikan kita keuntungan. Pemerintah kembali menawarkan ORI seri ke-20 atau ORI 020 kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia WNI melalui mitra distribusi di pasar perdana. Tepatnya di 4 Oktober 2021 ya, masa penawaran ORI 020 ini sudah dibuka. Artinya kita sudah melakukan pemesanan ya. Tapi khusus untuk kita yang masih awam nih dengan investasi, pastinya kita belum memahami sepenuhnya tentang bagaimana untung dan rugi kalau kita berinvestasi ORI 020. Langsung kita konsultasikan bersama praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Siapa lagi kalau bukan Mas Ryan Filbert. Selamat pagi, Mas Ryan. iya. Halo, selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi pada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Wah, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, siap. Sehat ya. Jakarta, siap. Oke. Cerah Jakarta? Oh cerah, ini cerahnya panas. Pol kalau bahasa orang Jawa. Sama nih, kalau di Balikpapan itu nggak hujan tapi panasnya pol sampai menusuk juga. gitu. Kayaknya kita serasa sebelahan ini kayaknya antara Jakarta dan Balikpapan. Iya. Ini sebelahannya dalam hal berinvestasi nih, Mas Ryan. Baik. Nah, ini soal ORI ya, ORI. Ini mungkin juga untuk para pemula masih awam banget nih, ORI apalagi 020 ya sebutannya. Iya. 020 ya. Kita bisa sebut 020, bisa kita sebut 20 karena ini ORI sebenarnya berurut ya, karena ada dari ORI 1 lalu bergerak terus-menerus sampai dengan ORI 20 hari ini. Sudah panjang perjalanan ORI ini, saya lupa ya. Yang pertama 1 itu kapan saya lupa, tapi dalam waktu sekitar dari 2000 berapa sih? Ya dekat inilah sudah dari sekitar 11-15 tahun yang lalu itu sudah ada. Wih, berseri kayak sinetron ya. Berseri kayak sinetron. Nah, yang menarik adalah ORI itu berseri seperti sinetron diterbitkan oleh negara kita. Yes. Jadi kalau misalnya nih kita tanya gitu, ini ada orang yang mau ngutang nih gitu ya. Yang ngutang siapa? Oh, yang ngutang adalah si A ataupun perusahaan nasional B gitu ya. Oke. Nah ini kalau yang ngutang dari ORI itu adalah negara, artinya website resminya aja Kemenkeu, artinya Kementerian Keuangan gitu ya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi yang ngutang negara. Jadi kalau misalnya awal-awal kita berpikir, saya ini kalau ngutang tetangga saya ngutangin, kadang ini gimana ceritanya ya kalau dia nggak bayar gitu ya. Ataupun sebuah perusahaan lokal di daerah kita yang cukup terkenal ngutang, kita tetap ada perasaan khawatir ya. Kalau kita ngutangin tetangga sama ngutangin perusahaan nasional yang ada di sekitar kita, kita punya kekhawatiran nggak dibayar itu lebih tinggi yang tetangga kita daripada perusahaan nasional. Iya dong. Iya karena besar gitu ya. Nah sekarang kalau perusahaan nasional dibandingkan sama negara yang ngutang, karena ini penawaran resmi umumnya dari Kementerian Keuangan, berarti rasa keyakinan untuk tidak dibayar menjadi sangat kecil dong. Iya. Apalagi negara. Iya. Betul, bisa rusak citra negara, nggak bayar utang kepada masyarakatnya. Bukan hanya citra negara dalam sudut pandang dalam negeri. Karena apa? Karena yang menarik itu, ORI itu tidak dijual kepada siapapun kecuali masyarakat retail. Yeah. Jadi hanya bisa dibeli oleh kita-kita. Jadi sebenarnya
bahasa kasarnya kita mau bilang itu adalah ORI itu adalah sarana negara mau berhutang kepada rakyatnya. Aneh ya, aneh-aneh gimana gitu. Nah, saya suka nih dengan pernyataannya gitu, Mbak Syari bilang, kok aneh ya ada sarana negara berhutang sama rakyatnya. Kenapa gitu? Kenapa ngutang? Katanya gitu dong. Kalau dalam satu keadaan tertentu ya, dan kita membutuhkan pendanaan, kita negara ini kan sebenarnya ada beberapa cara. Satu, dia bisa cetak uang. Cetak uang ini jelas membuat uang di kantong kita turun atau berkurang tanpa permisi. Yang kedua adalah dia lakukan menggenjot habis-habisan mengenai, kalau nggak bisa dengan cara produksi barang diterima oleh banyak pihak lain karena efek daripada pandemi juga gitu ya. Iya. Kan bisa dong, kita mau meningkatkan pendapatan kan caranya adalah bekerja lebih banyak. Betul. Sehingga akan mendapat pendapatan lebih besar. Berarti kan menggenjot penjualan. Menggenjot penjualan sehingga menggenjot pendapatan. Betul. Ternyata tidak bisa juga atau perlu diimbangi. Lalu kita juga ambil struktur yang ketiga. Ya, kalau misalnya struktur yang ketiga itu adalah menambah pendapatan pajak. Nah, untuk pendapatan pajak itu kan kadang-kadang pajak itu kan adalah potongan kepada rakyat ya. Iya. Lah, ada dalam kondisi-kondisi tertentu dan pada beberapa bagian tertentu juga tidak tepat. Nah, jadi faktor yang lain yang bisa digunakan adalah dengan struktur hutang. Oke. Nah, hutang ini tinggal pilih hutang ke luar negeri atau hutang ke dalam negeri. Kalau kita hutang ke luar negeri, di negara manapun saya yakin ya, kalau saya adalah orang yang mencintai Republik Indonesia gitu ya, suka dengan landscape Indonesia, dengan segala keunggulan kita berada di garis khatulistiwa, ya kan, ada berupa daerah kepulauan, sangat subur-subur daya alamnya, kan gitu ya, bonus demografi pula. Negara manapun mau ngutangin Indonesia. Ya kan, harapannya malah lebih sadis lagi, kalau perlu nggak bisa bayar. Nah, kenapa? Nah, kalau nggak bisa dibayar kan bilang, mau ditukar apa? Dia bilang, boleh saya tukar Pulau Kalimantan, bisa aja loh, berantem begitu loh. Nah, kalau kita itu ke luar negeri, itu sesuatu yang jauh sekali. Tapi yang paling dekat, biasanya ada trade off. Saya utangin, tapi tolong selain bunga, saya minta dong untuk melonggarkan ini. Wah, itu kan berarti kayak gitu. Nah, itu trade off yang nggak seru loh buat kita sebagai masyarakat. Jadi sebenarnya kalau berhutang sama masyarakatnya itu enak. Satu, negara tetap punya kewibawaan karena mengatur, lalu juga kondisinya lebih terkendali karena dibayarnya tidak dalam bentuk US dollar tapi dalam bentuk rupiah. Kalau ngutang dalam dolar, yang namanya hutangnya bisa naik loh. Kok bisa? Loh, tiba-tiba kursnya dolar tiba-tiba tinggi sekali, kita tiba-tiba membayar hutang dalam keadaan yang mahal loh. Iya. Nah, jadi dasarnya hutang-hutang ini sebenarnya adalah hutang yang bagus buat negara. Ya. Ada orang, wah Pak, yang namanya hutang nggak bagus lah. Ya, pada prinsip dasarnya. Siapa di dunia ini yang tidak berhutang? Saya tanpa hutang Pak, yang bener hutang jangka pendek pasti ada. Coba misalnya gini loh, kita itu gajian setiap minggu. Misal, gajian setiap minggu. Kita itu bulan terakhir itu ternyata adalah berakhir di hari Kamis. Ya berarti kan secara otomatis Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita lagi diutangin atau lagi ngutang. Karena kan akan dibayar di hari Jumat yang mana adalah bulan yang baru kan. Iya. Jadi sependek-pendek kayak gitu pasti ada mungkin sekali hutang. Emang bayar listrik Anda dibayar setiap detik? Tiap kali Anda pergi ke ATM bayar listrik? Enggak. Gitu. Ya kalau yang masih abodemen, berarti kan akhir bulan adalah bayar listriknya, berarti ada hutang ya, benar nggak? Betul. Jadi ada suatu pemahaman di sekitar kita dan juga nyampai ke telinga saya karena suka bilang adalah, negara itu yang sehat nggak ngutang. Ada sebutkan negara mana yang nggak hutang gitu, pertama mau ke sana gitu ya. Nggak ada. Nah, jadi sekarang kita bicara mengenai ORI. ORI ini menarik karena ORI sudah ke-20. Berarti ORI ke-1 sampai 19 rekam jejaknya baik-baik saja. Iya. Iya dong. Negara gitu kan yang ini kan. Pertama orang nggak bisa percaya kata-kata negara. Oke lah. Tapi saya bilang loh, ORI 1 sampai 19 nggak pernah kedengaran rame-rame toh. Iya. Baik-baik saja. Baik-baik saja, dan jangan lupa bukan hanya ORI yang ditawarkan oleh negara yang bisa dibeli dengan masyarakat secara retail. Membeli ORI itu enak loh, bisa kelipatan 1 juta. Oke.
maksimumnya 3 miliar. Dan ori itu bunganya selalu lebih tinggi dibandingkan suku bunga acuan pada saat itu. Sorry, nggak boleh ngomong bunga di ori, namanya kupon atau imbal. Bahasanya agak sedikit beda. Oh, Ryan, kok ribet banget? Loh iya, kalau Anda mau investasi, sebenarnya harus mulai membiasakan dengan kata-kata investasi. Jadi nanti nggak ribet untuk melakukan adjustment pemahaman di otak kita. Nah, pertama ori 1 sampai 19 baik-baik saja, nggak pernah heboh. Heboh orang yang beli heboh. Karena ada beberapa ori yang tinggi sekali bunganya, orang kejar-kejaran sampai lotnya nggak dapat. Nah, lalu juga ori bukan hanya satu, ada juga temennya, ada namanya sukuk. Nah, kalau pinjaman dalam sudut pandang syariah kan tentu akadnya harus sesuai dengan prinsip syariah kan. Itu juga negara yang terbitkan. Sukuk untuk retail ya. Lalu ada juga saving bond retail. Jadi kalau bedanya antara ori dan saving bond retail adalah ori itu bisa dijual setelah tanggal grace periodnya melewati masa grace period. Jadi kalau yang namanya ori, orang bilang takut untuk membeli ori karena tidak liquid, artinya waduh saya kalau tiba-tiba butuh duit masa saya harus ngutangin 3 tahun misalnya gitu ya. Nah, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ori itu bisa dijual lagi di market secondary-nya. Sama seperti orang beli saham. Ketika dia beli saham pertama kali, langsung selanjutnya bisa ditransaksikan di pasar secondary-nya. Ori pun sama. Nah, lalu bedanya dengan saving bond retail nggak bisa. Saving bond retail itu ditahan sampai dengan 1 tahun. Setelah itu dibeli kembali oleh negara. Nah, ini penting nih ya. Kita jangan ngomong mengenai bunganya dulu. Bunga itu masalah gampang ya kan. Dibandingkan dengan kupon dengan bunga berapa besar itu masalah gampang. Pemahaman ini yang lebih seru. Jadi kalau misalnya kita ori itu sebelum jatuh tempo 3 tahun. Itu sebenarnya akan terjadi perpindahan tangan, bukan dibeli kembali oleh negara. Saya beli ori 20. Mbak Shirley nggak kebagian. Mbak Shirley itu nunggu nanti sampai bulan Desember, Januari lah 2022 gitu ya. Mbak Shirley kepingin sekali punya ori. Mbak Shirley itu beli ke orang yang punya ori, yaitu dari Ryan. Bisa dipindah tangankan. Tapi bedanya adalah imbal yang harusnya diterima, kupon yang harus diterima Ryan itu dari bulan ini sampai dengan bulan Desember itu tetap haknya Ryan. Mbak Shirley ya tinggal sisanya, berarti kan sudah berjalan 3 bulan ya Mbak Shirley ya. Nah berarti Mbak Shirley itu tinggal merasakan imbal 33 bulan lagi. Iya dong, karena kan sudah saya lepaskan kepada Mbak Shirley. Mbak sudah bayarin ke saya. Di mana pembayarannya itu bisa beda loh ya, antara yang kita bayar itu tidak selalu sama dengan yang kita terima, karena ada pasar sekunder itu sama seperti saham, itu bisa menaksir harganya sendiri. Jadi bisa saja Mbak Cherry menerima lebih tinggi ataupun sedikit lebih rendah, sedikit ya, tidak bisa jauh. Tapi untungnya adalah sudah menerima pembayaran kupon. Seperti itu. Nah, sampai sini aman ya. Jadi ketika kita bicara ori itu setelah lewat masa penawaran ini nih, nantinya ori itu harus ditransaksikan antara orang-orang yang sudah punya dengan yang belum punya. Perpindahannya beda dengan SBR. Kalau SBR itu setelah lewat 1 tahun, nanti negara bilang, ayo saya beli kembali deh. Jadi dalam 1 tahun itu adalah tidak bisa dipindah tangankan. Kalau tidak bisa dipindah tangankan, kita harus sadar apakah kita tidak membutuhkan uangnya dalam 1 tahun tersebut. Iya dong? Nah, jadi itu penting. Jadi kalau orang yang sudah beli ori, itu dia bisa jual sewaktu-waktu. Itu yang kata kunci yang pentingnya. Nah, sekarang ada orang bilang gini, lu Ryan, apa yang menarik lagi dari ori selain aman, dapat dijual sewaktu-waktu? Suku bunganya itu atau imbalnya sebenarnya lebih tinggi daripada suku bunga acuan yang ada atau beredar di negara kita pada saat ori tersebut terbitkan. Umpama pada saat ini ori 020 ya, atau ori 20 ini 4,95% per tahun, bukan per bulan. Nanti orang, wah gede juga ya 4,95.
per bulan nih, wah buset kalau per bulan, enggak, per tahun 4,95. Nah, dan ketika kita bandingkan dengan acuan misalnya adalah lembaga penjamin simpanan yang ada di negara kita untuk deposito atau tabungan-tabungan bank, itu di posisi 3,5%, Mbak. Artinya selisihnya adalah 1,45 loh antara imbal ORI versus dengan suku bunga acuan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sampai dengan sama-sama 2 miliar. ORI 20 ini agak beda karena tadinya maksimum orang beli 3 miliar, sekarang maksimum orang beli jadi 2 miliar. Itu 4,95 versus 3,5. Dan satu lagi, PPh-nya juga beda. ORI yang 20 ini dapat insentif cuma 10%. Dulunya 15%, sekarang 10%. Dan dibandingkan dengan PPh pendapatan bunga, yaitu 20%. Jadi keunggulannya ORI ini terasa ya. Satu adalah negara, ya kan, dapat dipindah tangankan, ya kan. Yang ketiga, kecil mulainya 1 juta. Belum tentu deposito itu 1 juta dikasih bunga full plafon 3,5%. Belum tentu, karena bunga-bunga full plafon itu biasanya untuk yang setorannya gede-gede. Ya. Nah, lalu suku bunga acuannya dari LPS adalah 3,5, pada saat ORI 20 diterbitkan 4,95, fix sampai selesai. Ini yang penting. Jadi mau nanti suku bunga turun lagi lebih jauh lagi, itu andaikan itu ORI tidak terpengaruh sesuai dengan kesepakatan di awal 4,95 sampai nantinya dikembalikan oleh negara pokoknya. Jadi enak nih, ngunci suku bunganya, ngunci imbalnya. Dan selisihnya dengan adanya potongan PPh yang insentif 10%, itu jadi menarik loh, karena kurang lebih kita akan terima netnya adalah 4,45 kalau nggak salah. Sedangkan kalau kita dengan deposito 3,5%, itu net kita itu 3,2. Jadi artinya selisihnya semakin lebar dengan suku bunga yang saat ini akibat adanya insentif pajak juga. Seperti itu. Oke, itu keuntungannya. Apakah ORI 020 ini ada ruginya, Mas Ryan? Iya, susah untuk mencari angle rugi ya, karena pertama negara lagi ngutang pasti dia bisa bikin game plan-nya sendiri. Iya, mungkin kerugiannya ya, kalau ternyata ada satu potensi rugi tapi belum pasti adalah tiba-tiba suku bunga acuan itu berubah ya. Misal tidak lagi 3,5% karena perekonomian kembali bagus, pulih dalam waktu singkat, 3 bulan lagi corona itu, sorry ya saya udah bosen nih, saya udah mau hilang saja dari peredaran muka bumi gitu. Maka tiba-tiba semua orang keluar, lalu pertumbuhan ekonomi meledak, jeder gitu kan. Maka terjadi yang namanya pertumbuhan ekonomi, inflasinya naik, maka suku bunga acuan naik, tiba-tiba suku bunga acuan LPS-nya 6% gitu. Kita jadi ada, malah andaikan suku bunga acuan 6% pun itu tetap nggak bisa mengalahkan return dari ORI loh. Karena kalau 6% maka jadi 4,8, kalah 0,3. Gini cara hitungnya, andaikan jadi 6%, maka yang di LPS 6% itu kan akan terkena PPh 20%. Berarti kan 8 kali 6 itu adalah 4,8% ya. Sedangkan ORI kita 4,95 dapat net 0,9 karena ataupun didiskon 10% akibat PPh, jadi 4,45 toh. Berarti pendapatan final bunga atau imbal kita jadi kalah dibandingkan suku bunga acuan pada saat itu. Ya, tapi ya sesimpel kalau Anda ngerasa Anda rugi, ya gampang, jual saja. Kan Anda bisa pindahin ke deposito pada saat Anda merasa bahwa ORI 20 menjadi tidak lagi menarik karena suku bunga acuannya sudah lompat begitu cepat. Tapi 3,5
suku bunga acuan 3,5 jadi 6% itu kalau bisa terjadi dalam 3 bulan malah takut loh. Karena terlalu cepat, itu berarti ada shifting yang mengerikan. Karena pergerakan kenaikan suku bunga itu tidak bisa kayak begitu. Iya. Karena akan sangat berbahaya ketika pemerintah melakukan shifting yang begitu cepat seperti itu. Ada sesuatu yang menakutkan gitu. Oke. Tapi itu jarang lah ya, maksudnya bukan jarang, nggak pernah kejadian. Dan jangan sampai ya seperti itu. Nggak pernah kejadian. Kalau kejadian jadi menarik, studinya kemana? Oke. Gitu. Jadi sebetulnya banyak keuntungannya daripada ruginya, Mas Ryan ya. Iya, karena negara yang utang pasti negara bisa bikin aturan yang menarik ya. Contoh sebelum daripada kondisi ORI 20 saja PPh-nya sudah dianakmaskan. PPh-nya deposito 20%, PPh-nya ORI 15%. Hari ini PPh-nya ORI dibikin 10%. Berarti kan selisihnya sudah 2 kali lipat dong. Dari 10 menjadi 20% ya. Lalu juga yang menarik ya menurut saya ada kata-kata obligasi retail. Ini adalah cara pertama bila Anda ingin investasi tapi hampir mustahil rugi. Kan kalau misalnya investasi saham, Anda takut bahwa saham itu bisa rugi. Kalau investasi emas bisa naik dan turun. Kalau investasi ORI, Anda tidak bisa melihat skema rugi. Selama Anda yakin bahwa Republik Indonesia 3 tahun lagi masih ada ya. Sesimpel itu ya Mas ya? Iya betul. Anda nggak bisa rugi, kenapa? Ini jamin negara. 3 tahun kemudian, andaikan Anda itu perlu uang, dijamin dikembaliin sama negara. Nggak mungkin dibawa lari. Iya, bagaimana cara bawa negara? Larang negaranya lari, orang negaranya nggak bisa lari, orang duduk tanahnya ada di sini. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa dengan nilai 4,95 bisa dimulai dengan kata-kata menarik, kata kunci ini, starting from 1 juta. Ini bagus. Kenapa? Karena coba kita ini sama-sama pergi ke bank ya hari ini. Bilang, Mbak, saya mau deposito dong 1 juta. Nanti coba lihat deh, dikasih berapa kontraknya. Nggak yakin ke 3,5%. Makin gede banknya, makin terkenal banknya, bunganya makin dipencet. Makanya 1 juta bisa dibilang gini, sorry ya, kalau deposito 1 juta nggak bisa. Pertama bisa begitu. Yang kedua, begitu kita taruh 1 juta, kita bisa masukin deposito, itu dapetnya angka berapa coba? Terus kita bilang, kok kamu ini ngasih saya 1 juta tidak 3,5%? Ya si mbak konternya bilang, lah kamu ngasihnya terlalu kecil sama saya ya, saya kasih bunga paling minimum. Seperti gitu. Oke. Yes, di review lagi Mas, apa aja keuntungannya? Ya baik, ORI ini aman karena yang melakukan penjaminan adalah negara. Oke. Ya, ORI ini bukan barang KW. Ini kayak jualan barang ya. Tapi tetap ORI ini secara imbal, meskipun kalau kita secara umum mengatakan bunga, karena ini adalah surat utang obligasi. ORI ini suku bunganya menarik karena dibandingkan suku bunga acuan pada saat ini 4,95 dibandingkan 3,5%. Lalu ORI ini menarik karena adanya insentif pajak. Insentif pajaknya itu adalah kalau misalnya PPh pajak penghasilan atas bunga, pendapatan atas bunga itu adalah 20%. Sedangkan kalau ORI itu potong cuma 10%. Oke. Nah, ORI ini enak karena selama 3 tahun Anda pasti akan dibayar dengan imbal yang sama. Tapi kalau Anda deposito, setiap tahun Anda akan kena review. Andaikan Anda deposito tahunan pun, Anda akan kena review. Kalau suku bunganya turun, harus turun loh. Kenapa? Karena akan mengikuti suku bunga acuan yang paling terakhir. Sedangkan selama 3 tahun Anda dikunci dengan ORI 20 ini. Oh, mantap. Lalu pasti akan dikembaliin. Selama Anda yakin 3 tahun lagi negara Indonesia masih ada. Pasti dikembaliin. Karena yang menerbitkan surat utang adalah Kementerian Keuangan. Dan ini adalah berarti dijamin negara, boleh dibilang. Betul. Gitu. ORI 20 menarik terakhir. Karena apa? Karena sudah 19 sebelumnya semua aman dan baik-baik saja. Track recordnya aman ya. Bagus. Yes, betul. Oke, Mas Ryan. Thank you untuk share-nya pagi ini seputar untung rugi beli ORI 020. Sukses ya Mas untuk aktivitasnya. Thank you Mas Ryan. Selamat pagi, sehat selalu. Halo,
Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.